calon paskibraka Kabupaten Kapuas tahun 2023 yang saat ini telah memasuki tahap untuk seleksi kesemaptaan. Yang pertama karena kita ya baru pertama kali melaksanakan sehingga banyak SOP yang coba-coba. Jadi ya seninya ketemu kesalahan itu pada saat pelaksanaan. Pada saat selesai seleksi baru ketemu, oh kurang ini kurang itu ya, tapi aku boleh bilang walaupun apa ya terkait penganggaran juga sebenarnya di kita itu hanya baru dicocok-cocokkan penganggaran kan ya apa itu dinamika itu kita coba laksanakan sebaik mungkin sehingga tidak menyalahi Tuhan. Nah, kemudian ada juga kendala itu yang terkait peralatan penunjang. Karena yaitu kita baru pertama kali, kita tidak tahu apa yang diperlukan untuk kegiatan ini. Jadi pada saat pelaksanaan kadang-kadang jadi terkendala. Jadi pas di tengah-tengah pelaksanaan diperlukan satu peralatan, akhirnya aku cari dulu. Nah itu ya mudah-mudahan bisa dimaklumi. Jadi ini bisa juga sebagai masukan untuk ke depan ya kita bisa menyiapkan semua yang diperlukan. Nah itu untuk kegiatan paskibraka. Insya Allah tanggal 2 Mei berakhir seleksi di tingkat kabupaten sehingga kita bisa kirimkan 2 pasang siswa terbaik kita untuk mengikuti seleksi di provinsi. Nah, itu kegiatan pertama. Nah, yang kedua mungkin terkait dengan HUT RI. Nah ini juga kita baru pertama ya, walaupun masih agak lama, cuman kadang-kadang itu terbesit di pikiran itu keraguan. Apakah bisa itu melaksanakan? Yakin bisa. Terus terang aja belum ada pengalaman sama sekali, jadi ya begitulah. Tapi ya mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman semua juga ada bimbingan dan arahan dari UKABAN kita bisa melaluinya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan sementara ini. Kalau untuk rencana dari perencanaan tadi untuk melibatkan bidang-bidang mengentry program kegiatannya masing-masing. Aduh ya, selama ini kan sudah berjalan dengan tertib dan lancar. Tapi ya kalau memang diharuskan demikian, apa boleh buat, tidak terpaksa. Kita juga nanti belajar sistem yang mungkin bagi sebagian orang itu mudah, tapi kalau kayak saya ini yang sudah lama nggak mikir ini kayaknya berat juga. Tapi mudah-mudahan ada rekan-rekan yang bisa membantu nanti. Ya itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Nanti karena kita kan baru pertama yang melaksanakan dari seperti yang dikatakan untuk menangani paskibraka dan juga anggarannya juga yang dikasih terbatas ya. Kalau menurut aturan 0,09% dari PBI sekitar 15 miliar Pak Sekman harusnya. Karena setelah mereka mengikuti paski ada pelatihan-pelatihan tertentu untuk purna paskibraka. Nah nanti saya akan mencoba di perubahan, kita coba meminta tambahan paling tidak ada sekali atau 2 kali pelatihan untuk yang purna ini. Jadi program apa yang menjadi program pemerintah pusat bisa terakomodir walaupun hanya bisa 1 kali atau 2 kali.
kalau mengingat petunjuk kemarin waktu di kantor itu ya banyak sekali organ kegiatan pelatihan selama 6 bulan. Terkait perencanaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saifullah, sebenarnya gini Mas Nana, saya pernah ingat dulu sebelum kita menggunakan SEPD ini apa ya bahasanya dulu itu waktu saya masih sekretaris, masing-masing bidang memang membuat usulan ya Pak Aris ya dulu membuat, jadi ada blanko yang disuruh bikin diisi. Nah nanti memang waktu itu Pak Aris yang menterinya tetap di perencanaan karena mungkin ya waktu itu kan terkendala juga untuk tenaga yang memahami komputer, tapi tetap dari bidang yang membuat konsepnya. Jadi ada formatnya dulu tuh bidang bikin konsep sesuai dengan kebutuhan dari bidang apa yang diperlukan. Nah di perencanaan hanya memasukkan waktu itu. Tapi saya sangat setuju seperti yang dibilang Pak Salim tadi, kalau bidang sendiri yang terlibat. Karena apa biar tidak disalahkan yang entry di perencanaan. Jadi misalnya kalau ada yang ketinggalan itu berarti keterlibatan bidang, tidak lagi kita saling menyalahkan. Tapi untuk awal-awal nanti tetap didampingi oleh teman-teman dari keuangan yang biasanya bisa mengentry juga di perencanaan juga. Tetap didampingi paling tidak Pak Salim sampai awal tahun depan. Karena apa yang namanya baru seperti Pak Nanang bilang, mungkin ya kita ini apa sih seperti itu. Tapi insya Allah cepat dipahami karena petunjuk-petunjuknya sudah jelas di aplikasi itu sudah ada. Hanya yang agak sulit itu kita kalau menyesuaikan ini ya, angka ya, misalnya kita menyesuaikan kadang-kadang kayak gini, harga pulpen misalnya di satuannya itu mana sih yang hampir sama yang seperti ada di satuan harga kita, itu yang kita agak repot nyari apa bahasanya itu maksudnya yang di SPD yang tadi standar sebuah SPD. Jadi bolak-balik kalau partai kita kurang gede itu yang bisa salah klik itu mungkin. Tapi saya yakin masing-masing bidang kan ada tenaga operatornya. Nah nanti operatornya belajar sama-sama dengan tri bagian keuangan dengan tri yang satunya di bagian perencanaan dengan Pak Sarip, dibimbing oleh Pak Sarip juga. Selanjutnya memintakan masukan dari bidang pada ini politik dalam negeri, silakan Pak kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang menghormati Ibu Kapan, Pak Chairman, Kepala Bidang, teman-teman ASN dan Tekon di lingkungan Keskonpol yang kami hormati. Pertama, mari kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka rapat evaluasi kegiatan kita di Keskonpol Kabupaten Brebes. Sebelumnya kami pribadi atas nama ucapkan minal aidin wal faizin, mohon batin. Mudah-mudahan dengan setelah pelaksanaan puasa dan hari ini kegiatan kita terutama di kantor Kesbon lebih semangat ya. Amin. Akhirnya pelaksanaan ibadah puasa ini. Kemudian ada beberapa hal yang kami sampaikan tentang kegiatan yang berkenaan dengan penggunaan dana di bidang politik dalam negeri. Apa yang disampaikan oleh Ketua Perencanaan bahwa bidang politik dalam negeri boleh dikatakan hampir 50% menyerap dari dana yang ada di bidang Kesbon, yaitu di mana untuk kegiatan bahwa yang paling banyak di sini kayak semacam kita gitu kan. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai bulan April tanggal 27 pada saat ini bahwa untuk kegiatan pelaksanaan yang berkenaan dengan penggunaan dana yang di bidang politik itu masih berkisar 10,58% gitu kan, dari yang boleh dikatakan 8.304.746 gitu kan. Nah di mana untuk kegiatan yang terus kami laksanakan dari 10% yang ada
di mana untuk kegiatan terutama dalam menggunakan kebutuhan kegiatan di kantor termasuk APK itu yang sudah kami laksanakan sekitar antara kurang lebih sekitar 5%. Dan kemudian yang masih kemudian yang kegiatan kita apa yang masih belum dilaksanakan, yang banyak menyedot dana terutama dalam masalah penggunaan bantuan kita untuk Bawaslu dan KPU kurang lebih sekitar 5.750. Nah, kami kemarin ada pertemuan tentang masalah penggunaan dana KPU dan Bawaslu di provinsi, bahwa untuk penggunaan dana Bawaslu yang disalurkan lewat pemerintah daerah ke masih bidang terutama di cash platform itu masih belum bisa dilaksanakan. Karena apa? Juknis dan Bukta tentang penggunaan dana KPU dan Bawaslu itu masih belum bisa untuk dilaksanakan sesuai kegiatan proses pelaksanaan persiapan pemilihan umum. Jadi perlu dikatakan bahwa data yang ada kita di sini bukan dana baku begitu kan. Artinya bagaimana yang baik nanti, apakah kita kembalikan ke kas daerah atau bagaimana untuk kelanjutannya. Karena pada intinya untuk 2023 Bu, ungkapan untuk dana Bawaslu dan KPU kita bisa digunakan sesuai dengan petunjuk arahan dari provinsi kemarin waktu kita melaksanakan pertemuan di provinsi tentang bantuan dana untuk KPU dan Bawaslu. Itu yang pertama. Apalagi dananya terbesar sekitar 5.750 juta itu yang pertama. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya terutama untuk bantuan yang berkenaan dengan masalah bantu parpol. Jadi untuk bantu parpol sudah kami salurkan ada 6 partai politik yang sudah saya salurkan. Ada 5 partai politik yang sudah kami salurkan. Kalau kita hitung operasi dan persentase dari dana yang ada 1.318.230 miliar. 1.318.230 ini kalau kita operasikan jumlahnya sekitar 50% sudah boleh kita salurkan dianggarkan. Jadi sekitar kalau kita hitung dengan setiap perincian dana sekitar 825 ribu yang masih belum kita salurkan. Nah, tidak itu mungkin tapi untuk masalah permintaan ke bagian bawah sudah disampaikan Bu. Tidak ada beberapa partai kami yang mengusulkan kepada kami, tetapi dalam masalah secara permintaan sudah kami salurkan sesuai dengan prosedur dan itu sudah kami sampaikan ke bagian keuangan. Dan kemudian untuk kegiatan yang lainnya yang berkenaan dengan masalah kegiatan ambil contoh perjalanan dinas, kami ini masih belum masuk terutama untuk dinas luar dinas dalam Bu. Masih utuh gitu kan. Kenapa? Karena untuk kegiatan di sini ini kan kami sesuaikan dengan tahapan dalam masalah kegiatan pemilu itu Bu. Artinya bahwa untuk penggunaan dana ini kenapa masih utuh dan masih belum dilaksanakan, tapi insya Allah Bu setelah mungkin paling tidak bulan Mei itu sudah kami laksanakan Bu. Nah itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada berkenaan dengan masalah tahapan yang ada di pemilu itu sendiri itu. Karena apa? Kegiatan yang berkaitan dengan masalah dana pada dinas sudah ada pada penunjang untuk kita melakukan sosialisasi, melakukan semacam sosialisasi kepada warga ataupun instansi pemerintah yang ada di kecamatan dan di desa-desa itu. Kemudian untuk masalah selanjutnya mungkin yang berkenaan masalah kegiatan lainnya yang masih belum ada fokus dan Ikiawan masih berbunyikan. Ini cukup besar dananya hampir setengah M atau 500 jutaan yang masih belum tersalurkan. Yaitu 300 Fokus ada 300, kemudian Ikiawan ada 300 juta, jadi 600 juta jumlah tersebut yang ada Bu. Nah sementara kalau kita bandingkan dengan dana kita yang memang khusus untuk menunjukkan kegiatan kita produktif kecil itu Bu, hanya berkisar mungkin seberapa persen yang itu dananya kan. Nah sementara dalam ini mungkin kegiatan kita kan Bu, apalagi menghadapi kegiatan masalah persiapan pemilu, tentunya perlu dilakukan yang besar. Salah satunya mungkin kita caranya melakukan kegiatan berkaitan masalah sosialisasi terutama untuk pemilih pemula atau generasi semuda. Nah sementara kita di sini mulai ada anggaran buat masalah itu kan, dan itu kemarin kita ada anggaran itu cuma pas pada saat itu dana tersebut kita peruntukkan untuk menunjang pada saat pembahasan masalah dana bantuan untuk KPU dan Bawaslu yang kemarin itu Bu. Nah
Nah sehingga itu kemarin rapat kemarin itu pembahasan anggaran bantuan dari KPU dan Masbur, sehingga dari itu usul terus semua Bu. Akhirnya untuk kegiatan kita yang kegiatan kita mengarah kepada pemilih pemuda tidak ada boleh dikatakan kurang begitu Pak. Nah kami mengharapkan nantinya kalau bisa nih nanti kan kita bisa bijaksana untuk masalah mohon baik kami mungkin dari bidang politik dan politik dan publik. Kalau bisa kita lebih fokus kepada pengaruh pada sosialisasi ataupun memberikan pembinaan kepada generasi muda. Ya mungkin semacam kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah ataupun mungkin bisa juga nanti kita lakukan baik-baiknya atau mungkin dari sekolah kita untuk ke sini atau kita langsung lihat ke sekolahan. Jadi itu kan dari sekolah mungkin kita di sini yang sudah kita untuk SDPA mungkin angka 78 ya berapa nama yang di sini kan tentunya kita kan itu tentunya memakan waktu yang cukup lama itu kan biaya yang lama itu pada kita yang untuk konsumsinya Bu. Nah syukur-syukur ada semacam bantuan untuk mereka yang semacam uang saku lah itu kan semacamnya kan itu. Nah jadi itu mungkin aja mungkin tambahan yang bisa kita minta tolong nanti Bu untuk dari perencanaan bisa masukkan sebagai dukungan melaksanakan sukses kegiatan masalah pemilu terutama untuk pembinaan sosialisasi kepada generasi muda. Kemudian untuk masalah selanjutnya mungkin yang berkenaan dengan masalah kegiatan lain yang berkenaan dengan masalah perjalanan dinas luar masih ada sekitar 30% bukan ya masih ada. Jadi mungkin itu yang jelas yang untuk hal lainnya saya rasa tidak ada kendala Bu, cuma lainnya kali aja, terutama yang berkaitan dengan masalah pembinaan sosialisasi kepada generasi muda. Gitu. Mungkin itu yang Bu yang dapat kami sampaikan dan kami berharap lagi bahwa sampai saat ini untuk penyaluran dana dari bidang properti proses sampai tanggal 28 April pada saat ini hanya sekitar 10,5. Soalnya mungkin sudah kita terutama yang berkaitan dengan masalah yang hibah dan lain itu sudah bisa tersalurkan. Itu aja mungkin yang kami sampaikan. Saya mohon maaf sampai ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darani. Memang sasaran kita yang memilih pemula dengan keterbatasan anggaran kita bisa menginginkan ke sekolah Pak. Seperti kemarin yang pernah kita lakukan waktu itu di tahun kemarin kalau nggak salah tentang pendidikan politik juga. Nah nanti kita suratin kepada sekolah terutama SMA yang ada di Kota Kapuas. Kita minta waktu untuk lebih hemat. Biasanya kalau kita tidak ngasih uang saku kita datang ke sekolah mereka. Nanti kita masing-masing kelas berapa orang kita minta di aula, kita hanya siapkan untuk snack kuenya aja. Nah mungkin dengan adanya ya sama door prize. Nah door prize-nya nggak terlalu banyak juga kayak kemarin itu kita siapkan yang botol minuman yang harga 20.000 ada 6 masing-masing sekolah. Nah terus sama kue kotak kan kalau nggak salah 100 kotak kita siapin. Jadi saya rasa tidak perlu biaya banyak, kita bikin spanduknya hanya 1, itu nanti kita lepas bawa lagi ke sekolah yang lainnya dan tidak perlu memberikan uang transport juga karena kita yang datang ke sekolah mereka. Itu kita suratin kepada sekolahnya, kita mau minta waktu di hari apa nanti kita datang ke sana, kita sampaikan. Jadi perwakilan dari masing-masing kelas, terutama yang pengurus-pengurus kelas. Kenapa kita ambil pengurus-pengurus kelas? Karena mereka biasanya yang lebih vokal bisa menyampaikan ke teman-teman lainnya seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita berupaya di perubahan ya Pak Sarifat untuk minta tambahan. Apalagi saya dengar dari informasi yang hasil rapat dari provinsi bahwa dana yang sudah diprodi kita untuk hibah KPU dan Bawaslu di 2023 itu belum bisa digunakan. Berarti kan itu akan kembali ke kas daerah. Kita ambil semua pertanyaan Pak Sarif. Nah mungkin dari dana itu kan seingat saya 5 sekian ya totalnya. 5.750 juta. Nah 5.750 juta kalau misalnya mereka kasih 1,7 yang buat kita saat untuk paski juga ya untuk ada pelatihan, terus untuk penambahan kegiatan sosialisasi pemilu juga sama kemarin
Pak Sekda minta pelapor kita ini harus direhab. Kenapa? Beliau bilang untuk aula kita ini cukup lumayan besarnya. Kalau misalnya mau rapat untuk 60 orang masih bisa. Apalagi beliau lihat ada lorong di situ yang di luar itu, katanya, wah Anda ini yang kurangnya cuma pelapor katanya ya. Mungkin pelapor salah dinding ya. Kurangnya itu nanti di perubahan tolong diajukan. Apabila untuk dana KPU dengan Bawaslu memang tidak bisa digunakan. Bukan tidak bisa digunakan Bu, tidak bisa digunakan itu dari Januari sampai Oktober. Nah, untuk dana Bawaslu Oktober, November, Desember itu sudah masuk tahapan pilkada. Nah, mereka bisa menggunakan pada saat tahapan pilkada. Dan sekarang untuk SK-nya sudah dibikin, kemarin ada SK bergabung. Nah, yang satu M dengan 4 itu ini sudah digunakan. Jadi mantap, memang mantap Bu, tapi sampai saat Oktober itu, November, Desember itu sudah masuk tahapan, mereka bisa menggunakan. Dan walaupun mereka tidak bisa menggunakan, sudah dicairkan oleh KPU atau Bawaslu, itu tetap mantap di rekening KPU Bu. Mohon maaf Pak Nanang, gini maksud saya, kita kan nanti ada pembahasan perubahan. Ya. Bukannya saya serta-merta dana yang ada itu harus kita gunakan dialihkan seperti itu, tidak melalui prosedur juga. Kalau memang itu tidak bisa digunakan, otomatis di perubahan kan akan digeser. Nah, sebentar. Akan digeser. Ini kan hari ini rencananya mau ada rapat. Pak Sekda pun kemarin kan sore itu saya sama Pak Sekda juga mau memplotkan berapa sih sebenarnya KPU dengan Bawaslu sebenarnya seperti itu. Memang kita tidak serta-merta menggunakan. Kalau misalnya segera itu kembali ke kas daerah, otomatis kan di perubahan nanti kita bisa melalui pergeseran. Kita bermohon. Kalau misalnya tidak bisa, kita minta di kegiatan lainnya untuk penambahan. Misalnya ada yang sosialisasi tadi, tidak serta-merta saya terus 5, 7 sekian itu terus kita ambil 1,7, tidak. Tetap melalui prosedur, melalui usulan, melalui pembahasan di perubahan. Itu maksud saya. Seperti itu. Jadi ini kan belum fix juga. Karena apa? Anggaran pemilu itu 40% harus disalurkan di tahun 2023. 2024-nya 60% seperti itu yang saya dengar kemarin. Makanya kemarin sore Pak Sekda itu ngomong sama saya, berapa kadar peaknya untuk KPU dan Bawaslu, nanti di perubahan ini akan kita plotkan seperti itu sesuai dengan arahan dari aturan yang bahwa 40-60% itu mana seperti itu. Jadi sebenarnya ingin menggunakan kemarin itu kan memang untuk kita Kabupaten Kapuas yang kemarin itu bahwa untuk penangkapan dana pagu bantuan pemerintah daerah kepada KPU dan Bawaslu sebelum itu kemarin kan itu ada 4 kabupaten yang masih terus kita Kapuas kemarin itu. Nah jadi maksudnya kayak gini kemarin Bu, yang disampaikan itu artinya nanti pada saat bulan paling tidak sudah tahun Oktober begitu kan sudah bisa dilaksanakan untuk proses pencairan dengan catatan dana itu bersumber dari penetapan yang ada tadi. Contoh misalnya kita KPU untuk bantuan sementara masuk belum bisa digunakan. Ya, jadi ya kalau kita kembali kepada masalah kebijakan daerah ya apa yang bisa benar tadi kan tergantung masyarakat aja yang tidak masalah untuk kegiatan menyiasati dana yang tersisa ini kan. Terima kasih Pak Dhani. Memang karena tadi kan saya sampaikan pembahasan di pembahasan anggaran 2024 di bulan Juni ya Pak Sarif. Karena aturannya memang seperti itu, kantor pimpinan kita masa jabatannya berakhir di 23 September 2023. Juni itu harus sudah ada pembahasan untuk 2024 karena peralihan ini memang ada peraturan Mendagri seperti itu. Nah, setelah pembahasan anggaran 2024 itu sekitar bulan Agustus itu pembahasan perubahan. Makanya memang kita itu ditetapkan terlalu kecil yang untuk Bawaslu dan KPU karena sesuai dengan aturan itu harus 40%. Seandainya KPU disetujui 35 ya Pak, 35 berarti 40%-nya kan harusnya 10 lebih. Nah begitu juga Bawaslu, misal Bawaslu disetujui berapa? Sudah 8. Nah, 8. Kalau misalnya 60
50. Yang ada 15M. Oh, yang Pak Us berapa 15. Tapi di kemarin masih disetujui 8 ya. Tapi saya kemarin udah ngomong juga berkisaran mungkin kalaupun ada naik sekitar 2, sekitar 9-an lah punya mereka. 9-an 40%-nya otomatis kan sekitar 4 miliar ya. Kita 4 M. Nah itu kalau kita lihat dari anggaran yang ditetapkan sekarang kan hanya 1. Nah, jadi kan tidak mungkin tetap di perubahan mungkin itu ada perubahan penambahan atau Masalahnya Bu, TNI sama Polri, Bang Basar, tetap masih bangun. iya makanya untuk penambahan itu. Kegiatan. Jadi Tapi kalau dibikin hibah tetap sampai bangun. Tapi kalau dibikin kegiatan mereka pun bikin. Makanya bikinlah kegiatan. mereka mintanya hibah masalahnya dari bidangnya terus rencana kedepannya apa? Ini kan bidang kewaspadaan ini kan banyak Pak Sarif laporan harian di mereka semua situasi kondisi Labuan. Silakan Bu. Terima kasih Bu sudah diberi kesempatan kepada saya dan saya juga mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin juga Bu. Dan kami bidang kewaspadaan kami sudah menjalankan tugas dan melaksanakan kegiatan anggaran kami Bu sudah 50% Bu sudah habis. Karena untuk Ini ya sebentar. Kenapa di bidang penanganan anggarannya sudah 50%? Itu kegiatan Forkopimda pun di situ. Nah kemarin teman-teman mitra kerja kita ke Kapolres dan di Kejari berangkat berapa kali ya? Itu dananya dari kita Pak Sarif. Jadi sama insentif Forkopimda di sini juga. Jadi saya maklum kalau punya mereka baru 4 bulan sudah 50% tuh ya. Iya betul ya. Karena di situ kita jadi bingung kemarin SPJ punya Kapolres sampai catatan mobilnya 11 juta. Saya sampai ngomong ke Sekda ini gimana? Saya bilang ya tetap harus kita ini kan ya. Akhirnya setelah terjadi lobby kita bisa bayar 6 juta ya. Ya. Kalau yang ditanya saya itu kata kamu. cukup aja Bu sudah Bu. Saya sampaikan. Benda, Ya kita lebih baik Bu. Bang, Bu, nggak ada kendala ya. kemarin kan saya nih di kegiatan kami ini ada kegiatan Ah, kontrol review penanganan konflik. Nah, waktu saya ke tanda tangan konflik, mereka minta rapat tim PKS, termasuk dari kegiatan itu Pak Pendiri minta, Asep minta, Polres minta, Asep Pendiri minta untuk melanjutkan selanjutnya. Kalau mereka Pak Iya, jadi gini Pak rencananya Kamis depan kita rapat tim PKS. Gelombang tsunami itu akhirnya kita gak enak mau mengadakan rapat, akhirnya dipending pas sampai Lebaran. Saya bilang Pak habis Lebaran aja, yaitu hari Kamis depan. Nah, jam 9:30 ya. Karena satu kita menghadapi pemilu, dua juga situasi terkait setelah pasca kemarin pimpinan kita terjadi iya terus panas tinggi cuaca yang cukup ekstrim ya rawan kebakaran. Mungkin nanti kita tolong Pak Ulang untuk tim PKS bikin ininya apa namanya kayak biasa permasalahannya apa, terus nanti siapa yang bertanggung jawab kayak B4 biasanya itu bikin. yang rawan-rawan banjir. Iya, banjir, kebakaran, terus konflik menghadapi pemilu juga seperti itu. Dibikin permasalahan yang dihadapi apa, terus nanti solusinya apa, biar kita enak saat rapat. Tolong di bidang penanganan, bidang kewaspadaan. Ada lagi, Pak Roni? Nah, satu lagi saya sampaikan, mungkin ini berita bahagia dan bukan tidak bahagia ya, bahagia. Kemarin saya sudah ketemu dengan ngobrol dengan tim TAPD. Pak ini juga menyatakan bahwa untuk TPP kita insya Allah naik 100%, tapi berita tidak baiknya absen kita nanti akan menggunakan elektronik. Nah, untuk tahun 2023 masih manual sampai akhir tahun. Di 2024 wajib sudah pakai elektronik.
karena terkait dengan TPP kita tidak lagi melalui klasifikasi, jadi tidak kita klasifikasi 5, jadi sesuai dengan jabatan. Apa itu namanya? Grade jabatan, seperti itu yang diberikan. Hanya absen. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman semua, mohon keaktifannya, karena apa? Kalau kita tidak hadir nanti, absen kita bolong-bolong, tunjangan kita banyak dipotong. Nah, tapi ada untungnya, namanya kalau menggunakan seperti itu saat upacara itu skornya tinggi. Ya, saat katanya teman-teman yang sudah melaksanakan ya, kalau upacara itu nilainya itu kalau nggak salah sama kayak kita kerja 1 minggu Pak. Secara yang Kalau mengikuti upacara bendera, upacara bendera saya hadir upacara di lapangan kayak 17 Agustus apa itu nilainya tinggi katanya. Jadi kita tidak, makanya teman-teman di kabupaten itu kalau ada kegiatan upacara itu berbolong-bolong hadir karena itu skornya tinggi dibandingkan kita mengecek surat 1 minggu itu sama dengan kita menghadiri upacara 2 jam. Nah seperti itu. Tidak ada lagi yang akan disampaikan. Apa ada dari teman-teman semua? Kalau tidak ada, karena ini hari Jumat.